Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kaitannya materi akidah akhlak kelas 11, yaitu pembahasan tentang sejarah ilmu kalam. Sejarah ilmu kalam. Oke. Sebelumnya di situ ada kompetensi inti. Kompetensi inti itu yang pertama kaitannya tentang aspek spiritual, bagaimana menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Biasalah itu ajaran agama kita, dan kaitannya dengan ilmu kalam. Sebenarnya menghayati ini kan aspek sosial. Nanti hal ini bisa terlihat pada kompetensi dasar. Untuk kompetensi inti yang ketiga kaitannya dengan pemahaman, dan yang keempat tentang praktik. Nah, ini bisa dilihat bagaimana kita bisa dari yang spiritualnya, bagaimana menghayati dengan munculnya aliran-aliran terutama dalam peristiwa tahkim. Kemudian kita bagaimana bersikap untuk sebagai respon atas apa yang kita yakini. Kemudian yang aspek pengetahuannya, bagaimana kita bisa memahami, menganalisa tentang latar belakang munculnya aliran itu. Dan yang aspek praktek, bagaimana kita mampu menyampaikan kepada orang lain. Indikator bagaimana kita bukti untuk kemampuan kita gitu. Oke, peta konsep sejarah ilmu kalam. Kita akan sejarah tentang ilmu kalam, akidah pada masa Nabi, akidah pada masa Khalifah Rasyidin, akidah pada masa Bani Umayyah, dan pada masa Abbasiyah, juga akidah setelah runtuhnya Abbasiyah. Kemudian di situ ada peristiwa tahkim. Oke, pada masa Rasulullah ini umat Islam masih bersatu. Belum ada firqah atau kelompok. Persoalannya, segala persoalan yang ada selalu disampaikan kepada Rasul dan mendapatkan penjelasan maupun putusan dari Nabi, dan semuanya bisa menerima dengan baik. Kemudian pada masa Khalifah Abu Bakar, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan meskipun sempat muncul beberapa nabi palsu dan keengganan membayar zakat. Tetapi ini tidak berpengaruh pada akidah untuk selanjutnya. Kemudian pada masa Khalifah Umar, persatuan umat Islam masih bisa dipertahankan karena ketegasan dan kebebasan khalifah mengenai keadilan bagi masyarakatnya. Jadi firqah yang akan muncul tidak akan mampu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, reformasi pemerintahan memicu perpecahan umat Islam. Apa reformasi? Kaitannya dengan mempekerjakan ataupun nepotisme seluruh pekerja, seluruh apapun yang dari khalifahan adalah dari Bani Umayyah itu. Sebenarnya pada 6 tahun pertama pemerintahannya masih terkendali dan mengalami kemajuan pesat. Tapi 6 tahun kedua situasi politik tidak stabil, dan puncaknya terbunuhnya Khalifah Khalifah Utsman bin Affan, yang dikenal pada saat itu ada fitnah al-kubra. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, masa perpecahan umat Islam, perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal adalah perang di mana antara dua belah pihak, Ali bin Abi Thalib dan pihak Siti Aisyah. Perang Siffin, perang antara pihak Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Dari peperangan itu, dari perang Siffin, muncullah 3 kelompok. Ada kelompok Syiah, kelompok Khawarij, dan kelompok pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa dinasti Bani Umayyah tahun 661-750, kedaulatan Islam menguat. Perdebatan di bidang akidah menajam, memasuki pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh, seperti masalah qadar dan istitoah. Banyak umat Islam yang apatis, beranggapan pada hakikatnya semua yang dialami adalah sudah suratan takdir,
muncullah Jabariyah, tokohnya adalah Jaham bin Abi Sufyan. Ya. Kemudian dari Jabariyah itu muncullah reaksi terhadap pemikiran Jabariyah, muncul aliran Qadariyah yang ditokohi oleh Ma'ban al-Juhani, Ghailan ad-Dimaski, dan Ja'ad bin Dirham sebagai kontra pemikiran terhadap apa yang pada Jabariyah. Kemudian pada saat itu juga akhirnya muncul Hasan al-Basri. Hasan al-Basri yang berpendapat bahwa pelaku dosa besar, pelaku pembunuhan, termasuk diantaranya adalah fasik, tidak keluar dari mukmin, tapi dia tetap fasik. Oke. Pada masa Bani Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi, hubungan bangsa Arab dengan bangsa Ajam atau di luar Arab mencapai puncaknya. Gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia, yaitu akibat dari pola hubungan bangsa Arab dengan bangsa lain. Kemudian gerakan penerjemahan filsafat Yunani dan Persia, semangatnya bukan main, sampai pada transfer ilmu pengetahuan dari luar Islam, yang dari situ muncullah disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu kalam. Ilmu kalam, pada saat itu muncullah Imam Abu Hanifah dengan kitab Al-Alim wal Muta'alim dan kitab Al-Fiqhul Akbar. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik, akidah Mu'tazilah dijadikan faham resmi kekhalifahan Abbasiyah. Ya. Pada akhirnya muncul sebagai kontranya ada Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi yang memadukan dalil akli dan dalil naklinya. Akidah sesudah Bani Abbasiyah, paham Asy'ariyah dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam yang mampu memadukan antara dalil nakli dan atau nas dengan dalil akli atau filsafat. Tapi dari perkembangan itu muncullah yang namanya Taqiyuddin bin Taimiyah atau yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah, membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggapnya tidak murni dari Al-Quran dan hadis, anggapan mereka saja. Kemudian perkembangan pemikiran Ibnu Taimiyah itu dikenal dengan gerakan Salafi. Oke. Ke belakang lagi kita menengok tentang peristiwa tahkim. Peristiwa tahkim adalah peristiwa di mana perundingan antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan di Daumatul Jandal setelah peristiwa perang Siffin Sofar tahun 37 Hijriah atau tahun 657 Masehi. Dalam peristiwa tahkim itu dari pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dan dari pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Masing-masing membawa kelompok, membawa pasukan. Kemudian isi perjanjian disepakati bahwa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah diturunkan dari jabatannya. Tapi apa yang terjadi? Abu Musa al-Asy'ari diminta untuk pidato yang pertama, menyampaikan apa adanya dan menurunkan Ali bin Abi Thalib dari jabatannya. Sedangkan Amr bin As dalam pidatonya mengangkat Muawiyah sebagai khalifah itu jadinya. Akibat peristiwa tahkim, umat Islam terpecah ke dalam 3 faksi. Faksi yang pertama yang tetap setia kepada Ali namanya kelompok Syiah, pecahan kelompok Ali namanya Khawarij, dan kelompok yang mendukung Muawiyah itu kelompok yang ketiga. Awalnya hanya memperdebatkan urusan politik, tetapi kemudian merambah ke ranah akidah. Khawarij mengkafirkan Ali, Muawiyah, dan Amr bin As karena dianggap telah mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Demikian materi tentang sejarah ilmu kalam. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik meskipun dalam waktu yang singkat. Dan silakan untuk bisa subscribe, juga memberikan apresiasi dan juga merangkum kalau bisa. Oke. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.